Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para subscriber yang sudah memilih channel kami. Bagi para pecinta misteri, keindahan alam dan wisata Kabupaten Sambas. Di video kali ini kami menceritakan tentang asal-usul Danau Sebedang. Danau yang begitu indah dengan hijau-ni hutan diwarnai danau yang sejuk nan mempesona. Tapi sebelum kami menceritakan sejarah Danau Sebedang, ada kalanya para sahabat seputar harian Sambas untuk mengklik, komen, dan subscribe video kami untuk mendapatkan cerita terbaru dari kami seputar harian.com. Terima kasih, selamat menonton dan budayakan menonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Pada zaman dahulu di Kerajaan Sambas, di mana daerah sekitar keraton sangat damai, tenang, dan juga banyak pepohonan yang menyejukkan serta asri sehingga memperindah keraton Kerajaan Sambas. Suatu hari, keluarlah seseorang dari keraton tersebut dan orang yang keluar tersebut ternyata adalah seorang sultan yang bernama Syarifiuddin. Sultan tersebut berjalan-jalan di halaman keraton yang indah dan tenang. Saat berjalan-jalan, terlintas di pikiran Sultan Syarifiuddin untuk memiliki sebuah tempat peristirahatan yang asri, indah, tenang, dan diselingi banyak gunung dan pohon serta dialiri oleh danau. Sultan juga ingin suatu tempat di mana ia bisa mendengar kicauan burung-burung. Setelah itu, Sultan memanggil menteri-menteri dan bawahannya ke keraton istana. Sang Sultan meminta kepada semua menteri dan bawahannya untuk dicarikan sebuah tempat peristirahatan seperti yang diinginkannya. Kemudian, para menteri itu pun bergegas mengumpulkan orang-orang untuk mencari tempat peristirahatan yang diinginkan sang Sultan. Setelah lama mencari, para menteri dan orang bawahannya pun tidak bisa menemukan tempat yang diinginkan Sultan. Mereka pun meminta maaf kepada Sultan. Satu keraton pun hening. Kemudian muncullah seseorang tiba-tiba ke hadapan Sultan. Ia adalah kepala desa Sebedang, yang menawarkan suatu tempat yang diinginkan oleh Sultan Syarifiuddin. Sultan pun tertarik dengan tempat yang ditawarkan kepala desa Sebedang. Setelah itu kepala desa pun pulang ke desanya menunggu kedatangan rombongan Sultan Syarifiuddin. Keesokan harinya, rombongan Sultan pun berangkat ke desa Sebedang. Setelah sampai di daerah Sebedang, Sultan pun bertemu kepala desa Sebedang. Sultan pun menanyakan di mana tempat yang dia inginkan kepada kepala desa Sebedang. Kepala desa Sebedang pun menunjukkan bukit-bukit yang ada dan dari bukit satu ke bukit ujungnya, daerah tersebut dapat dibuat danau buatan. Setelah itu, Sultan pun memerintahkan kepada menteri-menteri dan bawahannya untuk membuat sebuah danau buatan di daerah tersebut. Setelah beberapa waktu, danau buatan tersebut pun selesai dibuat. Namun tiba-tiba, turun hujan yang sangat deras sehingga membuat pagong danau tersebut rusak dan pecah. Saat hujan telah reda, Sultan memerintahkan bawahannya untuk memperbaiki danau tersebut. Setelah diperbaiki, di tahun kedua danau tersebut kembali diguyur hujan deras sehingga danau tersebut kembali rusak. Ternyata hal tersebut disebabkan karena di daerah tersebut dihuni oleh penghuni kasat mata yang tidak dapat diusir begitu saja. Karena setiap danau yang rusak diperbaiki kembali rusak. Sultan pun memanggil kepala desa Sebedang untuk menanyakannya, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya. Kepala desa Sebedang pun memberi saran bahwa agar danau ini lebih aman dan tidak rusak lagi, dibuatlah dengan huni dan daerah bawah danau dibuat lebih besar dan di atas dibuat lebih kecil.
Sultan pun memerintahkan bawahannya untuk membuat apa yang dijelaskan oleh kepala desa Sebedang. Setelah itu danau buatan tersebut menjadi aman dan tidak rusak lagi. Danau buatan tersebut pun diberi nama Danau Sebedang karena danau tersebut berada di daerah Sebedang. Begitulah cerita asal-usul terbentuknya Danau Sebedang. Danau tersebut sekarang merupakan objek wisata di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sekarang danau itu terlihat sangat mempesona. Danau ini dinamakan Danau Sebedang, sebuah danau yang memiliki panorama alam yang sangat indah dan menawan. Danau Sebedang merupakan tempat tujuan wisata yang terletak di Desa Sebedang, Kecamatan Sebawi, kira-kira 12 km dari ibu kota Kabupaten Sambas. Danau Sebedang yang cukup luas ini dikelilingi oleh pegunungan dan bukit yang menyuguhkan pemandangan menarik. Danau Sebedang Sambas terbuka bagi masyarakat umum dan tidak memiliki jam buka pada umumnya. Anda hanya perlu membayar Rp6.000 per orang. Jika Anda ingin berfoto dengan view yang bagus, sebaiknya Anda datang pada pagi hari, sebab embun di pegunungan masih ada dan pada sore hari menjelang senja. Setiap tempat pastinya memiliki cerita tertentu di dalamnya. Begitu juga danau ini. Bagi Anda yang ingin mengunjunginya, tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana cerita rakyat setempat mengenai tempat ini. Terdapat satu cerita rakyat tentang seorang pangeran di Danau Sebedang ini yang bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat sudah tidak asing dengan cerita ini. Diceritakan seorang pangeran bernama Bujang Nadi yang merupakan seorang putra dari Raja Sambas. Bujang Nadi adalah putra dari Tan Unggal karena giginya yang hanya satu, tunggal, dan Dare Nandung mempunyai cerita cinta terlarang bersama kakak kandungnya karena keduanya adalah saudara sedara. Akhirnya, hal tersebut membuat Bujang Nadi dan Dare Nandung harus dikubur hidup-hidup di sekitar Danau Sebedang sebagai hukuman karena telah menjalin cinta terlarang. Selain itu, terdapat juga cerita masyarakat setempat, di mana Danau Sebedang pada zaman dahulu merupakan tempat pemandian Sultan-Sultan Sambas, yaitu Sultan Istana Al-Watrikubiloh. Dijadikan tempat pemandian karena kejernihan airnya dan pemandangannya yang juga menakjubkan. Namun, cerita rakyat tersebut biarlah menjadi bumbu pelengkap dari keindahan danau ini yang begitu memesona. Saatnya bagi Anda menjelajah danau ini. Danau Sebedang berada di Desa Sebedang, Kabupaten Sambas dan memiliki jarak tempuh kurang lebih 12 km dari pusat ibu kota Kabupaten Sambas. Begitu kita masuk ke dalam lokasi ini, maka kita akan melalui jalan yang belum diaspal sampai saat ini panjang sekitar 500 meter ke dalam yang sampai saat ini dari pihak pemerintah belum melakukan pembangunan terkait jalan poros para wisata nan indah ini. Setelah melewati gerbang yang menandakan Anda telah memasuki daerah Danau Sebedang, maka Anda akan meneruskan perjalanan ke dalam hingga terdapat tanda ucapan. Di kiri dan kanan jalan tersebut, kita akan disambut oleh pepohonan rimbun yang indah. Danau Sebedang merupakan objek wisata yang mempunyai keindahan alam yang khas. Jika Anda mengendarai sepeda motor atau mobil, Anda akan menikmati pemandangan yang begitu eksotis. Setelah 15 menit Anda menikmati perjalanan menuju ke dalam, maka Anda akan menyusuri lereng pegunungan di danau ini. Sekali lagi, Anda akan diperlihatkan dengan deretan pepohonan dan terpian bukit yang begitu indah. Lalu, Anda akan melewati jalan di sekitar pinggiran Danau Sebedang. Namun karena masih tertutupi oleh pepohonan, Anda belum bisa melihat wujud dari danau ini.
sehingga setelah beberapa menit Anda akan menyaksikan keindahan danaunya. Hamparan perairan danau ini dikelilingi oleh perbukitan yang hijau. Sebagian merupakan hutan kayu belian. Pesona tak terlupakan. Begitu Anda turun dari kendaraan, Anda akan melihat luas danau ini mencapai 1 kilometer persegi yang dikelilingi oleh perbukitan yang sangat mempesona. Dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut, tapak demi tapak Anda berjalan menikmati keelokan danau ini. Maka Anda juga bisa memilih untuk bersantai di shelter-shelter yang tersedia. Atau sambil duduk lesehan di atas tikar yang disewakan. Jika Anda telah puas duduk di shelter menikmati kepermaian alamnya, Anda juga bisa menelusuri rimba menuju puncak Bukit Amor yang berada di sebelah selatan danau untuk menikmati perkampungan yang indah dari ketinggiannya. Keseruan berwisata di Danau Sebedang tidak sampai di situ saja. Anda yang ingin merasakan dan menikmati kesejukan air danau, maka Anda bisa langsung untuk berenang di danau ini. Selain itu, bagi Anda yang hobi memancing telah tersedia berbagai perlengkapan memancing yang dapat Anda sewa dengan harga yang terjangkau. Anda hanya tinggal duduk di shelter sambil menikmati keindahan dan kesejukan Danau Sebedang, lalu menunggu hasil pancingan karena danau ini merupakan rumah bagi banyak ikan. Beberapa ikan yang Anda dapatkan dari hasil pancingan bisa langsung dibakar dan dinikmati di tepian Danau Sebedang. Lihatlah air yang jernih dan luasnya danau yang dikelilingi bukit-bukit ditambah sejuknya udara yang Anda hirup, membuat Danau Sebedang menjadi sebuah pesona alam yang takkan terlupakan. Begitulah cerita dari asal-usul Danau Sebedang yang terlihat eksotis. Terima kasih para sahabat seputar informasi harian Sambas. Untuk informasi ini kami mengajak sahabat semua untuk membudayakan nonton sampai selesai agar cerita ini tidak simpang siur. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe video dari kami agar para sahabat semua tidak ketinggalan cerita dari seputar informasi harian Sambas. Terima kasih.